Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdi mukhtari man da'ana ilaihi bi'idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memanjangkan umur kita dan memberi kita berkah di Ramadan tahun ini. Semoga Allah senantiasa memanjangkan umur kita agar kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Khatimul Anbiya wal Mursalin Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah yang telah membawa kita keluar dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahrul ramadan futihat abwabus sama wa ghuliqat abwabul jahannam wa sulsilatisy syayatin. Rawahu Syaikhan. Di hadis ini dikatakan bahwa saat bulan Ramadan datang, Allah membukakan pintu-pintu langit dan Allah menutup pintu-pintu neraka serta Allah mengurung para syaitan. Di bulan yang mulia ini Allah membukakan pintu-pintu langit. Untuk siapa pintu langit itu dibuka? Untuk para umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadan syahrul ummati," kata Rasulullah, bulan Ramadan adalah bulan umatku. Di bulan ini kita dianjurkan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Ta'ala dan memperbanyak membuat amal ma'ruf. Dan di bulan ini pula Allah menutup pintu-pintu neraka dan Allah mengurung para syaitan di dalam neraka. Jika para syaitan dikurung oleh Allah di dalam neraka, lantas siapa yang menggoda manusia saat di bulan Ramadan? Yang menggoda manusia saat bulan Ramadan adalah hawa nafsunya sendiri. Sebagaimana pernah dikatakan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang yang ia benci, melainkan hawa nafsunya sendiri. Dan yang hanya bisa melawan hawa nafsunya itu adalah dirinya sendiri. Oleh karena itu, para muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita melawan hawa nafsu kita agar kita tidak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dan perbaikilah diri kita dan memperbanyak muhasabah diri agar kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang insya Allah diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bu'itsa liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah, diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Marilah dari sinilah kita harus memperbaiki akhlak kita, terutama akhlak kepada kedua orang tua kita dan teman-teman terdekat kita. Karena apa? Karena ada 3 amalan yang tidak akan terputus pahalanya sampai yaumil qiyamah. Apa itu? Yang pertama adalah as-shadaqatul jariyah, sedekah yang jariyah. Apa itu sedekah jariyah? Sedekah jariyah adalah sesuatu yang ia berikan kepada orang lain dengan ikhlas dan tanpa pamrih, dan sesuatu yang ia berikan itu bermanfaat dan berguna untuk orang lain pula. Yang kedua adalah al-ilmu yantafi'u, ilmu yang bermanfaat. Apa sih hakikat ilmu itu? Ilmu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Itulah ilmu. Lantas, bagaimana agar ilmu kita bermanfaat? Agar ilmu kita bermanfaat dengan cara mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dan mengajarkan ilmu-ilmu yang telah kita ketahui. Itulah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah al-waladu as-salih, anak yang saleh. Kita sebagai orang muslim, bagaimana agar diri kita menjadi seorang anak yang saleh dan salehah? Dengan cara berbaktilah kepada kedua orang tua kita dan jangan sekali-kali kita durhaka terhadap kedua orang tua kita. Sebagaimana Allah berkata di dalam Al-Quran, "Wala taqul lahuma uffin," dan janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian. Dari ayat ini kita bisa belajar bahwa berkata saja dilarang oleh Allah. Apalagi sampai membentak, memaki, memarahi, bahkan membunuh orang tua itu sangat dilarang oleh Allah. Nauzubillah min zalik. Kita sebagai seorang anak wajiblah bagi kita untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua kita. Karena apa? Karena orang tua kita lah yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang mendurhakai kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki akhlak kita. Karena akhlak adalah pondasi utama yang semata-mata karena Allah Ta'ala, dan akhlak adalah masuk ke pokok pertama dalam kehidupan kita. Sebagaimana dikatakan, al-adabu syarafu, adab itu mulia.
Dengan adab dan akhlaklah kita bisa dikatakan mulia. Dan jika dirimu memiliki ilmu tanpa memiliki adab dan akhlak, maka ilmumu itu tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan rohanimu. Karena adab adalah berada di atas segalanya. Sebagaimana pernah dikatakan bahwa jika dirimu memiliki ilmu, maka bungkuslah ilmumu itu dengan adab dan akhlak, dan hiasilah adab dan akhlakmu itu dengan hikmah. Karena sebagaimana dikatakan, al ilmu bit ta'lim wal barakatu bil hikmah. Ilmu itu didapatkan dengan belajar dan keberkahan itu didapatkan dengan hikmah. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki akhlak kita agar kita bisa mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Hisham pernah berkata, "Aku pernah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian aku bertanya kepadanya tentang akhlak Rasulullah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab, 'Tidakkah engkau membaca Al-Quran?' Lalu Zaid bin Hisham menjawab, 'Ya.' Lalu Aisyah radhiyallahu anha menjawab lagi, 'Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran.' Jadi apa-apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran tentang Rasulullah itu memang benar adanya di dalam diri Rasulullah. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki akhlak kita agar kita bisa mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, dan berbuat baiklah kepada sesama muslim, karena seorang muslim itu wajib untuk menyambung tali silaturahmi. Pesan yang dapat saya sampaikan, perbanyaklah beribadah kepada Allah di bulan yang mulia ini dan memperbanyak amal kebajikan di dalam bulan yang berkah ini. Karena apa? Karena Allah melimpahkan menggandakan pahala orang-orang yang melakukan kebajikan di bulan yang mulia ini, serta memperbanyak muhasabah diri agar kita muhasabah diri dan memperbaiki diri kita agar kita bisa mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita mengikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberi syafaat dan kita dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, karena yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang saya katakan dan jangan lihatlah siapa yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.